Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi para sahabat di channel Rumah Cerita. Seperti biasanya, kali ini kalian masih ditemani oleh Pak Tono. Apa kabar para sahabat semua? Mudah-mudahan kalian senantiasa sehat dan senantiasa dilancarkan semua urusannya. Kali ini Pak Tono akan membacakan sebuah cerita kiriman dari Pak Dodi. Kiriman cerita dari Pak Dodi ini berjudul Tumbal yang Tertolak. Dan silahkan bagi para sahabat semua yang belum subscribe channel ini untuk menekan tombol subscribe yang ada di bawah, karena nanti jika para sahabat sudah menekan tombol subscribe, maka para sahabat akan mendapatkan notifikasi jika channel ini upload video terbaru. Baik, kita mulai ceritanya. Cerita dimulai. Hari itu, tahun 2021, tepatnya sekitar bulan Mei. Satu kampung di lereng Gunung Merapi tampak begitu riuh. Sejuta tanya ada di hati para penduduk kampung itu. Segala macam tanya terus memenuhi kepala dan hati penduduk sebuah perkampungan kecil. Ya, Samono, orang yang telah meninggal selama 100 hari dan saat itu telah dikuburkan, pagi ini tiba-tiba mengetok pintu rumahnya. Dan kedua orang tua Samono yang bernama Pak Darman dan Ibu Aminah tampak begitu terkejut ketika melihat Samono. Mereka berteriak-teriak dan meminta pertolongan kepada para tetangga, sehingga pagi itu sekitar jam 4:30 para tetangga berdatangan ke rumahnya Pak Darman. Para tetangga saat itu banyak yang ketakutan, tapi juga banyak yang merasa gembira karena Samono yang telah mereka kuburkan 3 bulan yang lalu ternyata saat ini telah ada di depan mereka. Dan mereka juga semakin yakin jika Samono ini memang benar-benar telah hidup, karena ketika ditunggu sampai jam 7:30 pagi, Samono masih ada di depan mereka. Bahkan saat itu Samono ditawarin untuk minum segelas air teh dan dia pun mau. Warga di kampung itu berpikiran jika itu bukan manusia, tentulah tidak mungkin dia akan tahan dengan sinar matahari. Dan ketika berjabat tangan dan diraba, Samono yang ada di depan mereka memang benar-benar nyata. Hari itu Pak Darman dan Ibu Aminah terlihat begitu gembira. Mereka terlihat tersenyum lepas ketika berhadapan dengan para tetangga mereka. Ya, Samono adalah satu-satunya anak pasangan dari Pak Darman dan Ibu Aminah. Apalagi kala itu usia Samono sudah genap berusia 22 tahun. Sebuah usia yang diharapkan akan menjadi tumpuan bagi keluarganya. Cerita bermula sekitar 100 hari yang lalu. Ini diceritakan oleh Samono ketika saat itu Samono telah sadar dan bisa diajak berbicara.
Samono bekerja pada orang terkaya di kampung ini, yaitu di keluarga Pak Arman. Samono saat itu diminta oleh Pak Arman untuk membantu-bantu di toko yang dimiliki Pak Arman. Ya, toko yang dimiliki Pak Arman ini ada beberapa cabang. Dan rata-rata setiap cabang yang ada di pasar di wilayah itu adalah toko yang terbesar. Saat ini Pak Arman mempunyai 7 toko dan toko-toko itu merupakan toko yang terbesar di pasar-pasar itu. Jadi 7 toko ini tersebar di 7 pasar yang ada di wilayah itu. Samono sangat disayangi oleh keluarga Pak Arman. Segala kebutuhannya dipenuhi, bahkan Samono sampai dibelikan sebuah sepeda motor oleh keluarga Pak Arman. Dan ini adalah sesuatu yang luar biasa untuk kampung kecil ini. Beberapa teman Samono terlihat iri dengan keberuntungan yang dimiliki oleh Samono, di mana pemuda yang lain belum bisa memiliki motor, tapi Samono ini malah dengan mudah bisa memiliki motor atas pemberian Pak Arman. Namun ternyata ada sebuah rencana lain yang ingin dilakukan Pak Arman. Ternyata Pak Arman ini mendapatkan kekayaan itu dengan cara yang tidak benar. Ya, Pak Arman telah bersekutu dengan setan dan melakukan sebuah ritual pesugihan. Malam itu ketika Pak Arman bertemu dengan makhluk yang dipeliharanya, rupanya makhluk itu meminta tumbal kepada Pak Arman. Arman, ini sudah saatnya kamu memberikan tumbal untukku. Jika kamu tidak memberikan tumbal, maka semua yang sudah aku berikan kepadamu akan aku ambil kembali, kata makhluk itu kepada Pak Arman. Dan mendengar kata-kata dari makhluk itu, Pak Arman terlihat begitu gugup. Baik, kasih aku waktu seminggu untuk mencarikan tumbal untukmu. Tidak bisa. Ini sudah telat 2 bulan. Aku maunya dalam waktu 3 hari tumbal sudah kau berikan padaku, kata makhluk itu. Pak Arman sebenarnya memang sudah menyiapkan Samono untuk dijadikan tumbal yang akan diberikan kepada makhluk itu. Dan pada hari yang telah ditentukan, Samono diminta oleh Pak Arman untuk memakan pisang, dan pisang itu ternyata telah dilakukan sebuah ritual atas pisang itu. Dan orang yang memakan pisang itu, dia adalah tumbal yang akan diberikan kepada sang makhluk yang memberikan kekayaan untuk Pak Arman. Dan Samono saat itu memakan pisang pemberian Pak Arman ini dengan tanpa satu kecurigaan apapun. Malam itu setelah sampai di rumah, Samono bermimpi didatangi oleh makhluk tinggi besar. Ya, sepertinya itu adalah raksasa. Raksasa itu berkulit hijau, tinggi besar, bertaring, dan matanya menyinarkan sinar berwarna merah. Sudah saatnya kamu aku ambil.
kamu sudah makan hartanya Arman, Samono. Kamu harus segera aku ambil, kata makhluk itu kepada Samono. Samono saat itu terlihat ketakutan. Di dalam mimpinya itu dia terus berteriak-teriak dan meminta pertolongan. Dan saat itu ternyata Pak Darman dan Ibu Aminah mendengar teriakan-teriakan Samono dari dalam kamarnya. Pak Darman dan Ibu Aminah kemudian membangunkan Samono. Dan saat itu ketika hendak ke masjid untuk sholat subuh, ketika Samono ingin bangun, tiba-tiba tubuh Samono telah didekap erat oleh makhluk tinggi besar yang berwujud raksasa itu. kamu mau kemana? Ini sudah waktunya kamu untuk ikut aku. Kata makhluk itu. Samono terlihat begitu ketakutan ketika mendengarkan perkataan dan tawa makhluk itu. Dia terus meronta-ronta, tapi makhluk itu kemudian malah mencekik Samono. Dan detik itu juga Samono terlihat tak sadarkan diri. Samono kemudian merasa bahwa dirinya diajak pergi ke suatu tempat oleh makhluk itu, dan di tempat itu dia disuruh bekerja seperti seorang kuli bangunan. Namun di lain tempat, di rumahnya, Samono saat itu terlihat tidur tergeletak di kamarnya. Sehingga ketika jam 7 pagi, kedua orang tua Samono, yaitu Pak Darman dan Ibu Aminah, mereka membangunkan Samono. Namun karena Samono tak kunjung membalas salam dan teriakan dari orang tuanya, maka kemudian Pak Darman membuka paksa pintu kamarnya Samono. Dan kedua orang tua itu, alangkah terkejutnya mereka ketika melihat Samono saat itu telah terbujur kaku tak bernyawa. Dan hari itu Samono kemudian dimakamkan. Namun di tempat lain, Samono kemudian terus menjalani semacam hukuman. Ada satu hal yang kemudian ditanyakan oleh sang pimpinan makhluk itu. Dia menanyakan kenapa Samono ada di tempat itu. Dan Samono mengatakan dirinya tidak tahu apa-apa. Sang makhluk raksasa itu kemudian berkata bahwa Samono sudah memakan hartanya Pak Arman, sehingga dia pantas untuk menjadi tumbalnya Pak Arman. Namun tiba-tiba datang sebuah suara yang mengatakan bahwa Samono belum waktunya untuk mati. Karena Samono ini dengan Pak Arman, dia bekerja dan dia mengeluarkan tenaganya untuk mendapatkan itu semua. Dan masalah motor, Samono tidak menganggapnya itu sebuah pemberian, tapi adalah sebuah pinjaman untuk fasilitas kerjanya yang ada di salah satu toko milik Pak Arman. Rupanya apa yang dikatakan Samono ini cukup masuk akal untuk menolak Samono dijadikan tumbal. Kemudian ada salah satu makhluk tinggi besar yang
kemudian berkata, "Kamu salah mengambil anak ini. Kamu salah mengambil. Dia bekerja. Dia menggunakan tenaganya. Dia mencurahkan keringatnya. Dia tidak memakan harta Arman dengan cuma-cuma. Dia memang memakan hartanya Arman, tapi itu adalah upah atas kerjanya. Jadi, anak ini tidak bisa untuk ditumbalkan." kata makhluk itu. Namun Samono saat itu tidak langsung lepas. Samono masih terus dipaksa untuk bekerja. 3 bulan kemudian Samono terus bekerja, sehingga pada satu malam tempat Samono bekerja ini porak-poranda oleh sebuah angin besar yang meluluhlantakkan tempat itu. Ya, ternyata malam itu Pak Darman dan Ibu Amina tengah mengaji. Mereka tengah mendoakan Samono. Mereka mendoakan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa Samono dan menerima amal perbuatan Samono. Orang tua itu juga begitu sedih atas meninggalnya Samono, karena Samono adalah satu-satunya putra mereka yang menjadi tumpuan di masa tua mereka. Rupanya doa yang tulus dari kedua orang tua Samono ini membuat tempat ini luluh lantak dan porak-poranda. Apalagi menurut pimpinan tempat itu, Samono memang tidak layak untuk berada di tempat itu. Sehingga pagi itu sekitar jam 3 pagi, Samono dibebaskan. Dan tahu-tahu Samono sudah ada di depan rumahnya, dan saat itu Samono hanya mengenakan kain berwarna putih, dan ternyata itu adalah kain pocong atau kain kafan yang dipakainya. Kemudian Samono melepaskan kain kafan itu dan dia ikatkan ke tubuhnya seperti halnya dia memakai sarung. Karena Samono berpikir jika dia berpenampilan seperti pocong, maka ini akan membuat semua orang ketakutan. Pak Arman setelah kejadian itu, toko-toko yang dimilikinya bangkrut, dan tak sampai 1 tahun rumah Pak Arman kebakaran dan Pak Arman beserta istri dan seorang anaknya ditemukan meninggal dunia. Itulah cerita kiriman dari Pak Dodi, dan Pak Tono mengucapkan terima kasih kepada para sahabat yang telah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Baik, akhirnya Pak Tono mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.